teman-teman Tribuners, saya sekarang sudah berada di kantor Bupati Kabupaten Sika. Nah, saya sekarang sudah berada di depan ruangan kantor Bupati Sika. Nah, saat ini Bupati Sika akan menyapa teman-teman Tribuners, menyapa warga Sika. Nah, yuk kita masuk ke dalam untuk menyapa Bapak Bupati. Selamat pagi Bapak Bupati. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik hari ini. Baik. Oke Bapak Bupati, sekarang kita sudah berada di program tribunflores.com Bupati Menyapa. Oke Bapak, silakan, mungkin Bapak ingin menyampaikan hasil dari kunjungan kerja Bapak Gubernur 2 hari kemarin di Kabupaten Sika. Silakan Bapak. Oke, balik warga Kabupaten Sika yang saya cintai. 2 hari yang lalu ya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan ya secara lengkap, cukup lengkap ya menurut saya, mengunjungi daerah Lembata dan Flores ya, jadi apa semacam tour ya Bapak Gubernur untuk melihat secara langsung apa-apa yang sedang dikerjakan ya di setiap daerah kabupaten, dan apa-apa ya yang harus menjadi catatan yang harus kita kerjakan atau PR untuk di kemudian hari. Jadi Bapak Gubernur ya mengunjungi beberapa tempat di Kabupaten Sika, ada di Sanggar, Kebudayaan, kemudian melihat daerah-daerah yang terisolasi ya, seperti di Wukur, kemudian juga Bapak Gubernur menyempatkan diri ke PT Langit Laut Biru ya, di situ yang dulunya yang disebut dengan bengkel misi, di mana anak-anak kita ditempa ya untuk menjadi tenaga-tenaga yang siap kerja ya, terutama di permesinan ya, mesin industri. Di PT Langit Laut Biru Bapak Gubernur tertarik dengan mesin parut press ya, sehingga beliau memesan 1000 ya untuk NTT. Ini juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, salah satunya di Kabupaten Sika. Intinya ya Bapak Gubernur menekankan kepada segenap warga Nusa Tenggara Timur termasuk Kabupaten Sika, mari ya kita dalam pemulihan ekonomi nasional. COVID sudah berangsur-angsur mereda dan kita sudah hidup dalam tata cara hidup baru menghadapi COVID. Ini sebaiknya tidak menjadi hambatan lagi. Jadi mari kita bangkit untuk membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur. Ya, kita memang mendapatkan prestasi-prestasi ya untuk Nusa Tenggara Timur. Ini menurut laporan BPS ya, Badan Pusat Statistik, bahwa di tengah-tengah pandemi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur itu walaupun sedikit mengalami kenaikan ya 0,95%, walaupun tidak sampai 1%, tetapi pertumbuhan kita adalah positif. Nah ini berarti Nusa Tenggara Timur ini bukan tergolong daerah yang miskin, karena kita punya potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang cukup dari aspek kuantitas ya, kualitas itu perlu pembenahan ya, dengan semua kekayaan baik potensi sumber daya laut maupun potensi di daratan, mulai dari ya, daratan 0 sampai 100 meter dan seterusnya, dikelilingi ya, oleh gunung-gunung api ya, di Lembata dan Flores. Ini kita yakini bahwa tanah kita sangat subur, sehingga mari ya masyarakat Kabupaten Sika kita mendukung program-program ini dengan meningkatkan produktivitas kita, sehingga cara berpikir kita ke depan itu adalah berpikir soal produk ya. Contoh di Kabupaten Sika kita memiliki potensi lahan tanaman pangan ya untuk jagung itu ada 16.000 hektar ya. Bapak Gubernur sudah menargetkan kita mulai di tahun ini yaitu penanaman jagung hibrida sebanyak 10.000 hektar. Nah ini dengan satu sistem ya, tanam jagung panen sapi
Ya, ini yang ekosistem bisnisnya sudah diatur ya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sangat mudah kita terlibat ya dalam program tanam jagung panen sapi. Ada off-takernya, ya, jadi ada pembeli. Nah, jadi petani hanya di ladang saja, tinggal menanam, permodalannya pun disiapkan. Salah satunya adalah Bank NTT. Ini akan membackup bagaimana untuk membiayai proses produksinya. Ya, jadi sudah diterapkan di daerah lain seperti di Sumba Barat Daya. Yang pertama saja mereka tidak yakin. Sekarang semua masyarakatnya lagi giat untuk menanam jagung hibrida. Jadi untuk menanam jagung hibrida itu modal dalam 1 hektar itu diperkirakan ya antara 7 sampai 10 juta rupiah. Nah, 1 hektar dengan sistem penanaman ya yang terpimpin ini terprogram dengan baik itu menghasilkan jagung minimal 7 ton ya per hektar. Nah, ini kalau kita beri saja harga terendah itu 3.000, berarti dalam 1 hektar itu kita akan memanen 7 ton atau nilainya 21 juta minimal dengan biaya produksi 7 sampai 10 juta rupiah. Berarti ada margin yang cukup. Dalam pengerjaan 100 hari, masyarakat petani bisa memiliki margin di atas 10 juta. Dan praktek di Sumba yang curah hujannya itu pun lebih rendah dari Sika, itu mereka bisa panen 2 kali ya dalam setahun. Ya, dengan teknologi dan bimbingan yang baik. Jadi di musim hujan yang banyak, yaitu petani menanam. Waktu panen, yaitu batang-batang jagung itu ditimbun ya di atas lahan sehingga mengurangi penguapan dan langsung ditanam lagi ya dalam 3 bulan bisa panen. Jadi 1 tahun bisa panen 2 kali. Apalagi di Kabupaten Sika ya, anak-anak milenial kita sudah mulai mengembangkan itu yang namanya irigasi tetes ya. Kalau di Sumba bisa 2 kali, kenapa di Kabupaten Sika tidak bisa 3 kali? Sehingga ini kita memberikan motivasi, ayo soal permodalan tidak usah khawatir. Ya, pemerintah sudah menyiapkannya melalui salah satunya adalah Bank NTT akan membackup. Tugas kita sekarang yaitu mendata. Jadi mohon masyarakat secara partisipasi mendatakan ya minat mereka untuk mengikuti program 10.000 hektar ini. Kita tanami jagung ya di daerah kita sehingga lahan-lahan yang tidur terutama itu bisa berproduksi dengan baik untuk kesejahteraan kita nantinya. Nah, selain jagung, ya kita juga harus kembangkan misalnya potensi kelautan, perikanan. Bukan saja perikanan tangkap, tapi kita juga harus kembangkan perikanan budidaya. Apalagi di Kabupaten Sika dengan panjang garis pantai 376 km. Kemudian kualitas air yang baik ya dari aspek salinitasnya itu cocok untuk aquaculture. Kemudian arusnya juga baik, ya, tingkat kejernihan air yang cukup, suhu ya yang nyaman untuk pembudidayaan. Kita juga bisa punya produk udang faname misalnya, ya atau lobster. Ya paling tidak kita ikut pola cara kerjanya di Vietnam. Nah, Pak Gubernur sudah belajar ya tentang bagaimana aquaculture itu. Saya sebagai Bupati Sika juga sudah dalam 6 bulan lebih itu sedang mempelajari untuk meyakinkan ya diri kami supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Dan itu kita akan siapkan juga dengan pola aquaculture. Jadi bukan saja perikanan tangkap, tapi juga harus budidaya. Sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kita di Sika punya potensi sangat banyak untuk tanaman perkebunan. Ya salah satunya kelapa. Nah, kelapa kita harus melakukan replanting ya, tanam kembali. Tanam kelapa hibrida ya, nanti hasil produk kita salah satunya adalah kopra putih. Nah, ini kopra putih dari kelapa hibrida, jadi diameternya itu 5 sampai 8 cm. Nah, ini yang dibutuhkan untuk ekspor ya, sedangkan kelapa dalam ya, yang sudah ada di Kabupaten Sika itu tetap kita olah menjadi kopra putih yang akan diproses selanjutnya menghasilkan seperti minyak kelapa dan minyak goreng. Sekarang kan lagi sulit minyak goreng. Ya, kalau minyak gorengnya dari coconut asal Kabupaten Sika, saya pikir paling tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam daerah Nusa Tenggara Timur.
Nah, sehingga kita tidak kekurangan. Kelapa aja banyak. Iya. Nah, jadi bukan daging kelapa saja dimanfaatkan. Ya, sabut kelapa itu bisa Ya. dibuat cocoa fiber atau cocoa peat. Ya, cocoa fiber itu biasanya untuk bahan ini seperti spon untuk bikin spring bed ya dan lain-lain. Cocoa peat ya itu untuk media tanam ya untuk ekspor ini ekspor dan tempurung kelapa. Nah itu bisa dijadikan Karya seni. briket ya. Briket, ya. Ya bisa dijadikan briket. Saya pikir banyak potensi ya selain kelapa ada coklat. Ya. Ya, namun coklat kita dalam 2 dekade terkena hama Hello pelvis ya ada jamur-jamur yang membuat kesehatan coklatnya menurun. Ya ini sudah ada solusi ya kita salah satu atau satu-satunya sebenarnya jalan yang terbaik. Artinya saya mengajak masyarakat Kopansika yang pernah punya kebun coklat yang sukses, kita jangan menyerah, kita tanam kembali. Ya nanti ada varietas yang lebih unggul, jadi bukan saja sambung samping, tapi kita menanam ya dari baru yang cukup 1 tahun 8 bulan itu sudah berbuah. Saya sudah ke pusat penelitian coklat dan kopi yang ada di Jember, itu pusat penelitian Indonesia. Ada di Jember, mereka sudah merekomendasikan. Nanti kita akan membeli bibit-bibit itu, mengajak masyarakat untuk tanam kembali. Disarankan yang terbaik itu ada kelapa, kemudian ada coklat, ada pisang. Ya. Nah, itu untuk daerah-daerah yang di dataran tinggi yang tidak cocok untuk jagung, bisa kita tanam kembali itu tanaman produk-produk unggulan yang pernah jaya masa pemerintahan Kopansika masa lalu. Ya. Jadi sebenarnya Bapak masyarakat Sika ini hanya perlu mau saja untuk bekerja karena pendanaan sebenarnya sudah diatur sama pemerintah lewat via Bank NTT. Mau bibit ada bisa dari pertanian, mau di bagian perikanan ada di untuk mau ikan ada semuanya. Jadi tinggal mau saja. Tinggal mau saja. Ya, nanti pemerintah tetap mendampingi ya, untuk penguatan kapasitasnya. Baik. Sehingga saya butuh mitra dengan masyarakat secara langsung yang mau berusaha. Iya. Intinya masyarakat Sika harus inisiatif. Jadi kalau mungkin pemerintah tidak sampai kita yang datangin pemerintah. Seperti itu kali ya. Gitu. Ya dan saya sudah arahkan ke pemimpin-pemimpin wilayah, para camat, kepala desa, lurah, ini harus proaktif ya menggerakkan masyarakat, kita bangkit ya untuk kegiatan usaha ekonomi kita. Oke, baik. Itu saja Bapak? Ya, saja. Oke, teman-teman Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Bupati Sika, Bapak Franciscus Roberto Diogo Esos. Nah, Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti kami akan mengunjungi Bapak lagi untuk program-program Bupati Menyapa berikutnya. Terima kasih. Oke.